Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Meli Anjaswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi telaah GBPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini pertama-tama saya akan membahas apa itu kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidik beserta staf pengajarnya. Menurut Ralph Taylor, bahwa kurikulum ditentukan oleh 4 aspek. Yang pertama, aspek filosofis, yang kedua aspek sosiologis, yang ketiga aspek psikologis, dan yang keempat adalah aspek organisatoris. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Ida Safina. Yang slide berikutnya adalah landasan kurikulum pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada poin ini, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Selain itu, kemampuan berbahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pada umumnya, dalam pengembangan kurikulum, kita dapat berperan pada 4 asas. Yang pertama ada asas filosofis, yaitu memberikan arah pendidikan seperti hakikat, tujuan, dan bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua ada asas psikologis, yaitu asas ini berkenaan dengan perilaku manusia, seperti cara peserta didik belajar dan faktor apa saja yang menghambat peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga ada asas sosiologis, yaitu penyampaian budaya. Dan yang terakhir ada asas organisatoris, yaitu asas yang berhubungan dengan organisasi kurikulum. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, telaah kurikulum Bahasa Indonesia. Telaah komponen jalan kurikulum mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD sejalan dengan perkembangan zaman dan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka Departemen Pendidikan Nasional merespon dengan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang disebut KTS. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia: 1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa negara. 3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam atau yang terakhir, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini teman-teman bisa melihat dalam slide ini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Jadi dalam setiap aspek-aspeknya itu harus sesuai dengan standar kompetensi agar anak atau peserta didik ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian adapun standar kompetensi bahasa Indonesia pada tingkat SD atau MP. Yang pertama yaitu mendengarkan. Anak harus memenuhi aspek ini agar bisa melanjutkan ke aspek selanjutnya, yaitu berbicara,
kemudian membaca, dan selanjutnya menulis. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Dalam setiap pelajaran pasti kita memerlukan yang namanya bahan ajar. Begitu juga dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini bahan ajar bahasa Indonesia secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan. Bahan ajar bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat di slide di sini. Yang pertama ada bahan cetak seperti modul, buku, LKS, brosur, maupun yang lain-lain. Selanjutnya ada bahan ajar jenis audio visual. Ini seperti radio. Selanjutnya yaitu bahan ajar yang audio visual. Ini seperti video, film, atau VCD. Kemudian jenis bahan ajar yang bersifat audio seperti radio, kaset, atau CD audio. Kemudian ada juga dalam bentuk visual yang nyata seperti gambar, foto, model, atau maket multimedia, CD interaktif, computer based internet. Jadi dalam setiap pembelajaran ini kita memerlukan yang namanya bahan ajar untuk membantu proses pembelajaran itu lebih efektif. Jika tidak ada komponen bahan ajar maupun komponen yang lainnya dalam setiap pembelajaran, itu dirasa kurang efektif dan memerlukan hal yang lebih lagi seperti itu. Sekian dari saya presentasi hari ini. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang masih kurang paham atau ingin bertanya, nanti kita lanjutkan dalam via Zoom atau WA ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.